Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran biologi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang anatomi tubuh atau bagian dalam tubuh. Nah, di dalam anatomi tubuh ini nanti ada beberapa sistem. Ada sistem gerak, sistem pencernaan, peredaran darah, terus sistem ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Banyak ya. Jadi, mohon kedisiplinan kalian ketika nanti ini sudah selesai Ibu terangkan, segera dikerjakan tugasnya supaya tidak menumpuk. Karena apa? Kalau sampai numpuk-numpuk nanti itu yang akan keberatan di akhir semester itu kalian sendiri. Jadi nanti jangan salahkan Ibu kalau nilainya juga pas-pasan ketika tugas dikumpulkan lebih dari tenggat waktunya atau bahkan sampai ada yang tidak mengerjakan. Sangat merugi ya. Jadi tolong anak-anak harus disiplin ketika tugasnya sudah datang, ketika Ibu sudah menjelaskan materinya silahkan dikerjakan langsung. Tidak banyak. Kalau kalian mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan, maka semuanya pasti bisa dikerjakan. Kuncinya adalah diperhatikan, kemudian laksanakan apa yang sudah menjadi petunjuknya di dalam PPT ini. Oke, sebelum memulai belajar silahkan berdoa terlebih dahulu. Isi presensinya jangan lupa. Kemudian baca dan pahami semua materi yang telah tersedia yang sudah Ibu upload atau dengarkan video ini jika tidak mau membaca. Kemudian PPT ini boleh kalian catat maupun di-print juga boleh. Jadi Ibu memberikan kebebasan kalian untuk mencatat boleh, di-print boleh, terserah kalian. Yang penting kalian paham. Terus kemudian kerjakan tugas yang ada tanda kata tugas di rumah. Jadi yang dikerjakan yang ada kata tugas di rumah aja. Kerjakan di buku tugas masing-masing. Kumpulkan paling lambat hari Jumat 27 Agustus 2021 ya maksudnya ya. Jam 10 malam. Oke, itu maksimalnya. Lebih dari itu tentu akan ada pengurangan nilai. Nilainya pasti beda dengan yang mengumpulkan tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya pasti beda. Oke, gitu aja langsung kita mulai, jangan usah berlama. Oke, struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Di sini kita akan belajar tentang bagian dalam. Bagian dalam. Jadi anatomi itu artinya bagian dalamnya. Jero-jerone ya, Nudik. Nah, ada apa saja? Pelajari dulu. Yang pertama kita lihat dulu, kita bisa lihat posisinya. Posisi anatomi, arah, dan bidangnya itu dari mana. Oke. Untuk posisi anatomi, itu ketika berdiri tegak, kedua lengan di sisi terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak, dan mata tertuju lurus ke depan. Nah, ini namanya posisi anatomi tubuh. Ketika kalian berdiri dengan tegak, telapak tangannya menghadap ke depan semua, lurus, pandangan mata tertuju lurus ke depan, itu posisi anatomi tubuh kalian. Nah, nanti posisi ini akan dibelah-belah atau dibedakan menjadi beberapa posisi. Apa saja kita? Oke, dibagi menjadi 3 potongan. Yang pertama adalah aksial, yang kedua koronal, dan yang ketiga sagital. Aksial, koronal, dan sagital. Bukan korona ya. Koronal pakai L. Terus, yang pertama langsung saja kita ke posisi bidang aksial, horizontal atau sering disebut dengan transversal. Horizontal, ingat deh, horizontal itu artinya bobok kan? Jadi posisi ketika potongannya itu membagi tubuh menjadi posisi atas dan posisi bawah seperti ini dipotong. Tengahnya bobok lemotong. Ada nanti bagian atas dan bagian bawah, batasnya di daerah pinggang. Nah, ini namanya posisi atau bidang aksial. Dibelah dari loro, pas bagian tengah-tengahnya. Membagi tubuh menjadi 2 bagian. Pas atas ini superior, yang bawah ini namanya posterior. Gitu ya. Oke. Kalau bidang sagital itu membagi tubuh menjadi sebelah kanan dan sebelah kiri, Dek. Dipotong pas bagian tengahnya, membagi tubuh menjadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Gitu ya. Terus untuk yang bidang koronal itu membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Dipotong pas bagian tengahnya juga membagi tubuh menjadi depan, belakang. Itu namanya koronal.
Kemudian, untuk bagian arah anatomi tubuh itu dibagi menjadi beberapa macam ya, Dek ya. Yang pertama ada anterior, itu bagian depan tubuh, anterior. Bagian belakang, burine jenenge superior, atau kalian boleh sebut juga posterior. Anterior depan, superior atau posterior belakang, gitu ya. Terus ada juga bagian atas dan bagian bawah. Atas itu namanya superior, bawah itu inferior. Medial dan lateral. Medial itu menuju ke arah dalam, menuju ke dalam. Medial menuju ke dalam. Lateral itu menuju ke arah pusat tubuh atau mengarah ke samping atau keluar. Lateral, medial. Terus ada proksimal dan distal. Proksimal itu menuju pelekatan atau mendekat. Distal itu menjauh. Mendekat, menjauh, gitu ya. Terus, sekarang kita ke struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Yang pertama, ada sistem gerak. Sistem gerak itu ada dua ya, Dek. Kalau kalian masih ingat waktu SMP, ada sistem gerak aktif dan pasif, gitu toh. Nah, yang aktif itu siapa, yang pasif siapa? Oke, di dalam sistem gerak adalah interaksi tulang, otot, dan persendian. Alat gerak manusia itu ada dua, yang pasif namanya tulang, yang aktif itu yang otot, gitu toh. Nah, tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi dua, ada yang keras dan ada yang rawan. Jadi ono sik penyusunnya keras dan rawan. Kalau penyusunnya keras berarti dari kalsium, kalau rawan berarti kolagen, yang tulang-tulang yang masih tulang-tulang yang elastis, rawan. Kayak di daun telinga, di bagian hidung, nah itu masih tulang rawan gitu. Terus tulang itu kalau berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tulang pipih, bentuknya pipih, pipa, dan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Semua tulang itu akan bekerja sama menyusun menjadi sebuah rangka. Rangka itu kalau sudah full, kalau masih satu-satu itu namanya tulang. Nah, rangka atau satu kesatuan tulang tadi dibedakan menjadi dua, aksial dan apendikuler. Aksial itu yang meliputi yang biru ini ya, Dek ya. Berarti aksial itu yang tulang tengkorak, ruas dada dan tulang rusuk, kemudian bagian panggul. Kalau apendikuler itu ada tulang alat gerak atas atau tangan, kanan dan kiri, terus kemudian alat gerak bawah, kanan dan kiri lagi. Tuh. Identifikasi. Fungsi rangka itu apa sebenarnya? Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh sebagai alat gerak yang pasif. Dieling-eling pasif. Berarti rangka itu sebenarnya diam, ya, pasif ya. Terus melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot rangka, menunjang tegaknya tubuh, tempat pembentukan sel-sel darah, tempat penyimpanan mineral terutama kalsium. Itu fungsinya. Nah, nama-nama tulang dan penyusunnya. Nih, ada banyak sekali ya tulang-tulang dari tengkorak itu. Nah, diingat-ingat, tadi tengkorak itu menyusun tulang aksial apa apendikuler. Aksial apa apendikuler, dilihat lagi tadi. Ya, tulang tengkorak itu aksial. Jadi, aksial dari tulang tengkorak itu ada banyak ya macam-macamnya. Nih, ada tulang baji, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, dan lain-lain. Terus, ini masih tulang aksial lagi, ya kan? Bagian dada tadi masih aksial. Nah, ternyata di bagian dada itu ada 7 tulang rusuk yang sejati. Sejati itu maksudnya dia bisa masih melekat di bagian pedangnya ini. Nah, ini kan pedang toh, kayak pedang toh. Nah, 7 tulang rusuk sejati itu yang ujungnya masih melekat di pedangnya ini. Terus yang 3 tulang rusuk palsu dia melekat dengan tulang rusuk yang lain. Terus ada 2 yang melayang, berdiri sendiri. Masih aksial. Tulang ruas belakang masih aksial ya. Bagian aksial ada 7 tulang di leher, 4 ruas menyusun punggung, 5 ruas menyusun pinggang,
5 ruas selanjutnya menyusun kelangkangan, dan 4 terakhir itu menyusun tulang ekor. Panjang ya ternyata tulang ruas belakang. Kemudian ini anggota gerak atas dan bawah, berarti apendikuler koaksial, ayo. Tadi yang tulang anggota gerak ada tangan dan kaki. Ya, benar sekali, apendikuler. Jadi ini masing-masing masuk ke dalam kelompok tulang apendikuler. Alat gerak atas, yang ini alat gerak bawah. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Terus yang alat gerak bawah ada tulang paha, tempurung lutut, betis, kering, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas jari kaki. Ini apendikuler. Oke. Silakan yang ada tanda tugas di rumah dikerjakan. Nah, tugas yang pertama, berdasarkan nama-nama tulang dan penyusunnya, tolong lengkapi tabel ini. Nah, aksial tadi nama tulangnya ada apa saja? Ono tulang-tulang apa wae toh sik termasuk bagian tulang-tulang aksial itu tadi sudah ada ya di depan ya, tinggal nalin ya. Terus yang masuk apendikuler itu tulang apa saja? Tadi juga Ibu sudah singgung. Nah, silahkan dilengkapi di bagian tabelnya. Boleh disendirikan. Bu, tadi kan aksial itu ada bagian tengkorak, ada bagian dada, terus ada ruas tulang belakang. Disendirikan nggak apa-apa nama-nama tulangnya. Terserah kalian. Terus apendikuler tadi ada tulang lengan, ada tangan dan kaki, itu gimana? Silahkan disendirikan nggak apa-apa. Oke, terus selanjutnya kita akan ke bagian persendian. Sendi itu apa toh? Nah, sendi itu hubungan antar tulang. Tulang yang satu dengan tulang yang lain itu kenapa bisa bergerak? Memungkinkan terjadinya pergerakan itu ketika mereka saling berhubungan. Nah, di antara tulang-tulang itu kok misalnya kita bisa nekuk nih. Tangannya iso nekuk. Terus iso lurus ke meneh. Karena di antara tulang-tulang itu ada sendinya. Memungkinkan adanya gerakan. Nah, sendi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama diartrosis, amfiartrosis, dan sinartrosis. Diartrosis itu yang memungkinkan adanya gerakan yang bebas, Dek. Berarti tulangnya bisa bergerak. Contohnya, sendi peluru, putar, pelana, dan engsel. Sendi peluru itu yang gimana? Masih ingat? Yang segala arah gitu toh, putar, memutar. Pelana berapa arah? 2 arah. Engsel 1 arah. Contohnya apa saja? Nanti kita pelajari. Terus amfiartrosis itu persendian yang memungkinkan sedikit gerakan. Gerakannya terbatas. Contohnya di antara tulang ruas belakang. Nah, ruas belakang tadi bisa bergeser-geser sehingga kita bisa nengok kanan, nengok kiri, nengok ke belakang. Bisa ngelolet-ngelolet. Nah, coba bayangkan kalau dia nggak bergerak, jejek terus awak dewe. Terus yang ketiga ada sinartrosis, itu persendian yang memungkinkan tidak ada pergerakan, hubungan antar tulang rusuk, kayak gitu. Atau bisa juga kalian tambahkan dengan di tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak tadi bagian kepala itu ternyata tulangnya banyak sekali toh, tapi mereka tidak memungkinkan adanya pergerakan. Nah, itu namanya sinartrosis gitu. Oke, untuk tugas di rumah yang kedua, sebelum masuk ke bagian tugasnya, kita lihat dulu, perhatikan nama-nama sendi di bawah ini. Kita tadi sudah belajar sendi-sendi yang memungkinkan gerakan bebas atau diartrosis itu ada sendi putar. Bagian sini, berarti di antara si tulang atlas dan leher ya, jadi bisa muter. Peluru, peluru itu ke segala arah di sini. Di sini juga ada peluru sebenarnya. Terus engsel, 2 arah, siku. Di sini juga engsel sebenarnya. Pelana 2 arah bagian ibu jari. Nah, itu saja yang perlu kalian pelajari. Silahkan nanti diidentifikasi. Bagian apa saja, arahnya berapa dari gambar-gambar ini. Oke, untuk tugas di rumahnya yang ini ya, Dek ya. Jadi, yang ini yang kalian kerjakan. Tadi itu untuk melihat aja. Yang tadi kita lihat. Setelah itu kalian identifikasi di bagian tabelnya. Oke. Sendi engsel tadi arahnya berapa arah? Contohnya di mana? Peluru juga seperti itu, putar dan pelana. Silahkan diidentifikasi.
Contohnya satu-satu boleh, yang penting dikerjakan dengan lengkap. Terus, yang ketiga, tugas di rumah yang ketiga adalah mencari gangguan penyakit pada tulang dan rangka beserta penyebabnya. Minimal 5 penyakit. Contohnya, ini, rakitis itu penyakit tulang karena kekurangan vitamin D, sehingga dapat menyebabkan bentuk kaki berbentuk seperti X atau O. Nah, berarti beserta dengan penyebabnya kenapa penyakit itu. Minimal 5 ya. 5 saja sudah cukup kok. Oke, yang kedua adalah belajar tentang otot. Otot itu merupakan alat gerak yang aktif. Beda dengan tulang tadi yang merupakan alat gerak pasif, otot ini yang akan menggerakkan tulang kita. Nah, otot dibedakan menjadi otot rangka, polos, dan otot jantung. Ini sekilas kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, kita simak perbedaannya seperti apa di next slide ya. Nah, perbandingan perbedaan 3 jenis otot dilihat dari bentuknya. Kalau otot polos bentuknya seperti ini. Namanya gelendong. Otot lurik berarti lurik-lurik. Entah lurik-lurik. Bentuknya serabut memanjang atau silindris. Kalau otot jantung sama seperti otot lurik tapi punya cabang. Di sini. Terus jumlah intinya, otot polos itu hanya satu di bagian tengah. Otot lurik ternyata banyak di bagian pinggirnya. Otot jantung itu di tengah juga 1-2 inti. Letak intinya gimana kalau polos di tengah, lurik di pinggir, jantung di tengah juga. Letaknya, otot polos itu menyusun organ dalam, kecuali bagian jantung. Kecuali jantung itu yang menyusun polos. Kalau lurik itu menempel di tulang atau rangka. Jantung ya berarti ini jantung. Terus sifatnya, otot polos itu kerjanya tidak sadar. Kalau sadar kamu bisa menghentikan. Misalnya lagi kerja ning lambung, ayo lambung kamu berhenti. Berhenti giling makanan. Nggak bisa toh, berarti kamu tidak bisa menyuruh dia berhenti. Tapi kalau bagian tulang, bagian otot lurik kamu bisa secara sadar mengendalikan. Misalnya mau ambil HP, pakai tangan kanan, ya udah ambil kamu sadar. Nggak jadi ambil pun kamu juga bisa. Jantung juga tidak sadar. Kalau misalnya sadar, kamu bisa menghentikan kerjanya kapan saja. Reaksi terhadap rangsangnya otot polos itu lambat, otot lurik cepat, otot jantung lambat. Ketahanan kinerjanya paling rendah itu otot lurik karena dia paling sering dipakai. Jadi gampang capek. Menempel di tulang toh, sering buat jalan, lari, ngambil ini, ngambil itu, beraktivitas. Nah, makanya dia gampang capek sendiri. Oke, tugas di rumah yang terakhir, yang keempat adalah gangguan pada otot beserta penyebabnya, minimal 3 saja. Contoh di sini kram, itu terjadi karena kita beraktivitas secara terus-menerus, makanya ototnya jadi kejang atau tidak mampu berkontraksi, terus jadi kayak geringgingan ya nama lainnya ya, kayak gitu. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang sirkulasi darah dan sistem pencernaan. Jangan lupa dipelajari materi hari ini, dikerjakan tugasnya. Insya Allah pertemuan depan ada kuis sedikit tentang ini. Jadi kalau kalian mengerjakan tugasnya pasti bisa mengerjakan kuisnya. Oke, sekian dari Ibu. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.